Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Rustina, Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri 1 Gending, Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya melakukan aksi nyata disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana disiplin positif, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi dalam prosesnya meliputi 3 tahap, dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu yang pertama menanyakan keyakinan, yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Pada aksi nyata kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswa saya dalam 2 kasus yang berbeda ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Kasus yang pertama berkaitan dengan penyelesaian permasalahan siswa yang tidak memakai seragam olahraga di saat sedang melakukan pembelajaran olahraga. Yuk kita simak video berikut ini. Silakan masuk, Irwan. Irwan tahu kenapa ibu panggil? Tahu, Bu. Saya tadi saat pelajaran olahraga lupa tidak memakai seragam olahraga, Bu. Menurut Irwan, apa yang telah Irwan lakukan tadi benar apa salah? Salah. Irwan, orang berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak semua orang manusia itu sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Irwan pasti punya alasan kenapa tadi waktu olahraga tidak memakai seragam olahraga. Iya, saya tadi terburu-buru berangkat sekolahnya karena bangunnya kesiangan, jadi lupa membawa baju olahraganya itu. Irwan masih ingat enggak dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Masih ingat, Bu. Salah satunya kita harus memakai seragam sesuai dengan aturan sekolah. Apakah Irwan telah meyakini kesepakatan kelas itu? Kalau misalnya Irwan meyakini, apa yang akan Irwan lakukan? Yakin, Bu. Saya bersedia memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat sebelumnya. Kalau begitu, apa rencana Irwan ke depan? Rencana saya akan minta maaf kepada guru dan keluarga saya, dan saya berjanji untuk berusaha tidak tidur malam agar bangunnya tidak kesiangan. Nanti setelah pulang sekolah, Irwan temui gurunya untuk meminta maaf, dan pesan ibu silahkan untuk disiplin, karena disiplin pasti akan membawa manfaat bagi Irwan, dan saya yakin pasti Irwan bisa sukses kalau Irwan selalu disiplin. Terima kasih atas motivasinya, Bu. Sebelumnya saya disiplin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedangkan kasus yang kedua berkaitan dengan permasalahan seorang siswa di saat ulangan ekonomi ketahuan sedang menyontek. Yuk kita simak video berikut ini. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Amirul. Amirul tahu kenapa ibu panggil? Tahu, Bu. Saya menyontek saat ulangan ekonomi. Menurut Amirul, apa yang Amirul lakukan betul apa salah? Salah. Amirul, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada orang yang sempurna, tapi tidak boleh yang berlarut menurut. Amirul masih pasti punya alasan kenapa tadi waktu ulangan ekonomi Amirul menyontek. Itu saya tadi malam ketiduran, Bu, dan lupa kalau hari ini adalah ulangan ekonomi, jadinya saya tidak belajar. Amirul masih ingat enggak dengan kesepakatan yang telah kita buat bersama di kelas? Masih, Bu. Salah satunya kita
kita harus selalu berlaku jujur dalam segala hal. Amirul yakin nggak dengan kesepakatan yang telah kita buat itu? Kalau misalnya Amirul yakin, kira-kira Amirul bersedia nggak memperbaiki kesalahan yang sudah Amirul lakukan dengan menyontek saat ulangan ekonomi? Yakin Bu, dan saya bersedia untuk memperbaiki kesalahan itu. Bagus. Baiklah, kalau begitu silakan Amirul nanti temui gurunya. Ibu, jadilah orang yang jujur, karena kejujuran pasti akan membawa kesuksesan. Dan Ibu yakin sikap Amirul memperbaiki dan selalu berbuat jujur dimanapun Amirul berada, pasti sukses akan menyertai Amirul. Baik Bu, terima kasih atas motivasinya. Saya akan menunggu dan meminta maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan. Terima kasih atas motivasinya Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Demikianlah praktek penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang telah saya lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Gending. Bagaimana pendapat para siswa berkaitan dengan penyelesaian masalah yang menggunakan segitiga restitusi? Yuk kita simak pendapat mereka berikut ini. Setelah saya melakukan praktek restitusi, saya menyadari akan sebuah hal baru. Ternyata untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di sekolah tidak hanya bisa dilakukan dengan cara memberikan hukuman saja. Setelah saya melakukan praktek restitusi ini, saya menemukan hal baru. Ternyata dalam menyelesaikan masalah di sekolah tidak harus diselesaikan dengan cara memberi hukuman. Demikianlah aksi nyata berkaitan dengan disiplin positif. Semoga apa yang saya lakukan menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.